Fungsi yang kedua, M yang kedua, mari kita jadikan rumah kita menjadi madrasah. Nah, ini yang makan pada ini, termasuk para ulama juga menyebutkan bahwa di bulan suci Ramadan itu adalah bulan untuk madrasah bagi orang-orang yang beriman. Orang Arab punya syair yang menyebutkan al-ummu madrasatun. Ibu adalah sebuah madrasah. In kunta ta'taduha, jika engkau mempersiapkannya. Oleh karena itu, rumah yang baik adalah rumah yang bisa memberikan fungsi madrasah. Institusi yang baik adalah institusi yang bisa memberikan fungsi madrasah, tarbiyah kepada seluruh anggota yang ada di dalamnya. Apalagi sekarang masuk sekolah dibatasi, jam sekolah dibatasi, maka rumah merupakan basis terakhir bagaimana kita menjaga keilmuan anak-anak kita, yakni di rumah. Yang ini perlu kita selalu segar-segarkan ke orang tua. Mari kita jadikan fungsi rumah fungsi madrasah. Banyak para ulama itu yang kemudian lahir dari perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Dari seorang seperti kita contohnya Imam Asy-Syafi'i gitu ya, yang dikisahkan, walaupun ini hadisnya juga tidak ditemukan secara terperinci, cuman para ulama sepakat banyak menceritakan kisah ini, bagaimana seorang laki-laki yang kemudian menemukan buah di aliran sungai, kemudian dia merasa bahwa dia belum halal memakan buah itu, dan dia kemudian mencari siapa pemilik buah itu, dan akhirnya dinikahkan dengan anaknya, yang mana anaknya disifati dengan summun, bukmun, umyun. Dia seorang yang bisu, seorang yang tuli, seorang yang lumpuh. Sebuah isyarat, sebuah gambaran bahwa rumahnya full dengan madrasah, full dengan madrasah. Oleh karena itulah kemudian lahirlah Imam Asy-Syafi'i yang ketika 6 tahun sudah menghafal Al-Quran. 6 tahun sudah menghafal Al-Quran. Kemudian sekolah 16 tahun sudah bisa menjadi mufti, pemberi fatwa di zaman itu. Ini Masya Allah. Kalau kita tanya sekolahnya di mana Imam Syafi'i? Di rumah. Siapa yang mengajari? Ibunya di rumah. Gitu. Di dunia pendidikan mungkin hanya satu, saya tahu baru satu. Di Jakarta Timur itu ada sekolah namanya Al-Falah. TK, SD, bukan TK, umur 2 tahun itu sampai SMA. Belum ada perguruan tingginya. Salah satu program ketika pandemi itu benar-benar anak di rumah, dan yang disuruh hadir itu ibunya. Ibunya datang dikasihkan lesson plan. Dikasihkan lesson plan selama 1 minggu, kemudian program-programnya 1 minggu. Habis itu kemudian nanti pekan depan ibunya datang lagi ke sekolah. Anaknya di mana? Di rumah. Satu-satunya bisa jadi yang saya tahu, satu-satunya tidak mengikuti online untuk tingkat SD dan SMP. Jadi kita jadikan tempat ini adalah madrasah. Hadis lain yang mendukung kenapa rumah harus jadi madrasah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Setiap anak yang lahir adalah fitrah. Ulama memberikan komentar fitrah di sini artinya dia tauhid, menyembah Allah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia majusi, wal yahud, dan Yahudi. Betapa pentingnya kemudian hadis ini memberikan informasi betapa pendidikan rumah adalah pendidikan yang penting sekali. Maka alangkah indahnya, alangkah baiknya
ketika rumah kita, ketika institusi kita itu bisa menjadi fungsinya madrasah. Tapi kan kantor kita sudah sekolah Pak Imam, belum tentu sekolah yang kemudian memberikan tarbiyah itu. Saya pernah dapat cerita tetangga itu kerja jadi TKW di Arab Saudi. Saya tanya, karena ibu ini ketika pulang dari Saudi kemudian selalu dia tadarus di rumah, di musola depan rumah. Dan tadarusnya itu satu malam itu dia sendirian, itu 3 juz rutin. Saya kemudian bertanya, Masya Allah, ibu istiqomah sekali. Oh ya Ustaz, biasa begini Pak Imam. Saya dulu ketika kerja alhamdulillah dapat majikan yang begitu menginspirasi. Jadi majikan itu menginspirasi sampai 2 tahun dia kontrak kerja dengan majikan itu 60 kali khatam Al-Quran dia. Masya Allah, 60 kali khatam Al-Quran. Artinya rumah yang ditempati walaupun dia pembantu itu benar-benar jadi madrasah. Benar-benar jadi madrasah. Gitu. Kalau bisa kita juga gitu. Orang-orang yang tinggal dengan kita, bisa jadi pembantu ataupun siapapun itu, teredukasi, kemudian tempatnya itu menjadi madrasah. Jadi madrasah. Maka institusi ini Masya Allah, saya selalu berdoa semoga menjadi madrasah buat kita semua. Madrasah orang-orang yang bertakwa, guru yang bertakwa. Temanya Ramadan ini Masya Allah. Jadi kayaknya bersambung dengan tahun-tahun sebelumnya. Madrasah dulu, sekarang sudah lebih menjadi orang yang bertakwa. 2015 saya diizinkan gabung di sini Pak Agung. Itu yang menjadikan musola kayaknya berdua. Saya azan, saya imam, saya zikir. Waktu itu masih di atas. Doa saya juga sama, ya Allah semoga tempat ini menjadi tempat yang muqimus sholat, bisa didirikan sholat di situ, di institusi. Karena kami dari pondok selalu diajarkan begitu. Cari tempat lokasi kosong, bangun, dirikan aja sholat. Karena kalau sudah begitu, doanya Nabi Ibrahim itu yamhu afidatan nasi ilaihim. Hati-hati manusia itu akan dijadikan cenderung, akan dijadikan tertarik kepada tempat itu. Maka kalau tempat doa Nabi Ibrahim itu tempatnya di Mekah, maka tempat Mekah sekarang dijadikan hati-hati manusia itu tahwi ilaihim, mempunyai hawa, mempunyai keinginan kuat untuk sholat di situ. Nah, doa-doa 2 tahun lalu itu doanya kita begitu. Saya masih ingat sama anak-anak rohis, ya Allah kita doa. Kalau nggak salah PPDB waktu itu awal-awal Pak Saiful di kepala sekolah, kita selalu suruh sholat duha sebelum kita ke mana, ke buka stand di SMK negeri. Itu sholat duha dulu, Masya Allah. Sehingga seakan-akan menjadi bukti bahwa firman Allah ini benar-benar nyata, sepengalaman spiritual buat kita semua, insya Allah yang ada di Erlangga. Kita jadikan rumah kita adalah madrasah, kemudian institusi kita juga menjadi madrasah. Kalau di rumah lebih luas lagi madrasahnya, karena anak kita yang masih usia dini itu merupakan hampir 18 jam selain tidurnya ya, itu ada di rumah. Ada di rumah. Makanya ini Masya Allah, fungsi rumah. Dan yang terakhir dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengukuhkan kenapa rumah itu harus jadi madrasah adalah di Quran surah Luqman ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman ini orang soleh, dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi disebutkan namanya dalam Al-Quran.
wa huwa ya'iduhu, dan dia menasehati, mau'idhah, menasehati anaknya, Allah tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dialog ini terjadinya di rumah, dan yang memberikan nasihat itu adalah Luqman. Berarti bapak atau ibu? Bapak. Nih, ini tantangan buat seperti saya ini, bapak yang sering bacakan ayat di luar rumah, harus sering bacakan ayat di dalam rumah. Ada pengajian khusus keluarga, sang ayah membacakan ayat atau sekedar menasihati. Ini sebuah terapis ternyata. Saya baru tahu ini terapis ketika kemudian 2 tahun lalu ikut parenting nabawi gitu ya, yang diisi oleh salah Ustadz Nadif Khaliani, praktisi ruqyah waktu itu di Palangkaraya. Salah satu yang beliau anjurkan, kalau ada keluarga yang punya problem, itu terapinya ternyata ya begitu, terapinya ya di ruqyah, tapi ruqyahnya itu gampang sekali. Ruqyahnya itu seorang istri sama suami dipertemukan, kemudian disuruh berpelukan, suruh ngaji, si bapaknya suruh baca Quran, suruh Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Tiba-tiba nangis dengan sendirinya, wis pokoknya gitulah. Endingnya begitu. Dan beliau menyampaikan, ini terapi. Ini terapi. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan yang menjadi madrasah yang pertama, karena disitulah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Biasanya anak umur 6 tahun, 7 tahun itu pertanyaannya Masya Allah, karena dia rasa ingin tahunya luar biasa. Biasanya ibunya kalau tidak punya kosakata lebih itu diam atau kemudian tidak menjawab. Bapaknya kalau pas lagi sibuk, kadang-kadang anaknya bertanya 1, 2, 3, ini apa? Ini kenapa begitu? Kenapa begini? Kok ya begitu ya? Pertanyaannya sampai selesai. Memang kebutuhannya seperti itu. Kebutuhan anak usia di situ ya seperti itu, ingin membentuk sebuah konsep pemahaman sehingga pemahamannya itu menjadi pemahaman yang akan dia pakai seumur hidup. Nah ini makanya dulu usulan saya atau cita-cita saya di Erlangga ini yang belum tercapai, Pak Agung dan juga Pak Saiful, adalah menyekolahkan calon orang tua, menyekolahkan calon orang tua. Karena rumah adalah madrasah, dan madrasah itu perlu guru, bukan? Perlu guru. Karena sekolah keluarga itu perlu guru yang akan menjadi pengajar buat anak-anaknya, maka harus ada yang namanya sekolah untuk calon ayah, sekolah untuk calon ibu. Dan itu cita-cita yang masih tertunda, semoga segera terrealisasi. Anak-anak kita yang tamat SMA, SMK begitu, kemudian ada training atau ada semacam kuliah yang itu isinya adalah persiapan sebelum dia jadi ayah, jadi ibu. Pranikah gitu ya Pak ya. Ya Pak Miran masih ingat ya, pranikah gitu Pak ya. Iya, ini Masya Allah. Karena kita mau jadi guru, kalau di lulus S1 itu harus 4 tahun. Yang dia tidak pendidikan harus ikut akta 4 6 bulan. Masa mau jadi orang tua yang di situ dia the real teachers yang memahamkan konsep, harusnya dikasih.